Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Rima Wahyu Mawarni, NPM 18103011091. Dalam video ini saya akan menyampaikan pembelajaran KD 3.9 yaitu menganalisis unsur pembangun dari teks cerita pendek, dan juga KD 4.5 yaitu mengonstruksi teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Nah, dalam video ini saya akan mengkomparasikan pembelajaran tersebut dengan dua permainan yang dapat melatih kemampuan otak kanan dan otak kiri peserta. Kegiatan pembelajaran pertama yaitu KD 3.9 akan menggunakan permainan yang diberi nama Harimau Makan Harimau. Permainan ini akan dimulai ketika saya membacakan cerita, dan ketika saya mengucapkan kata harimau, maka jari telunjuk dari peserta harus diangkat untuk menghindari tangkapan tangan yang berada di bawahnya. Seperti itu. Cerita pendek yang akan saya bacakan berjudul Harimau dan Kancil. Pada permainan ini, peserta harus berkonsentrasi untuk mendengarkan cerita sehingga nanti dapat menganalisis unsur pembangun yang terdapat dalam cerpen, dan juga berkonsentrasi untuk menghindari tangkapan lawan terhadap jari telunjuknya. Kisah Harimau dan Kancil. Pada suatu hari, sang kancil sedang berjalan-jalan di hutan. Ketika asyik berjalan-jalan, tiba-tiba kancil dikagetkan dengan suara auman di depannya. Ternyata itu adalah suara seekor harimau. Hari ini nasibku baik sekali. Perutku sedang keroncongan, sekarang ketemu kancil sebagai makan siangku. Hai kancil, bersiap-siaplah karena hari ini kau akan kumakan, sahut sang harimau. Eits, tunggu dulu harimau. Kalau kamu mau memakanku, kamu akan kehilangan rahasia sabuk sang dewa. Siapa yang memakainya, maka dia akan bisa terbang dan kuat seperti dewa. Kamu mau nggak bisa terbang dan kuat seperti dewa? Dan kalau kamu memakainya, kamu juga bisa menjadi raja hutan, kata sang kancil. Benar nih Cil, kalau begitu kamu tidak akan aku makan. Tapi kamu harus memberitahu di mana sabuk dewa itu berada, kata sang harimau. Benar dong, sekarang ayo kamu ikut aku ke batu besar di pinggir sungai dekat rumpun bambu di selatan hutan, kata sang kancil. Akhirnya si kancil dan harimau pergi ke hutan itu dan menuju sungai di selatan hutan. Ketika sampai di tempat tujuan, tampak sebuah benda berwarna coklat hitam melingkar di sebuah batu besar menyerupai sebuah sabuk. Sang harimau mengaum panjang, bergerak hendak menerjang benda itu. Tunggu dulu harimau. Kalau kamu mau mengambil sabuk dewa tersebut, kamu harus berjalan mundur ke arah sabuk tersebut dan jangan sekali-kali menengok ke belakang agar dewa pemilik sabuk itu tidak mengetahui kedatanganmu. Kalau ketahuan bisa gawat nanti, kata sang kancil. Benar juga katamu Cil, habis sabuknya besar sekali sih. Aku sudah tidak sabar untuk memakai sabuk itu, kata sang harimau. Oke harimau, sekarang kamu berjalan mundur ke arah sabuk itu, tapi sebelum itu aku hitung dulu ya. Sekalian mau sembunyi, soalnya dewa pasti memarahiku kalau melihatku, sahut sang kancil. Cepat hitung Cil, aku sudah tidak sabar nih, ucap harimau. Oke, aku hitung ya, kata sang kancil. 1, 2, 3. Udah belum? Kata sang harimau. Belum, kata sang kancil. Dia meneruskan menghitung sampai dengan 10 sambil terus berlari sampai dirinya tidak kelihatan. Tanpa pikir panjang, sang harimau berjalan mundur menuju ke arah benda yang menyerupai sabuk, dan ketika tubuhnya memasuki ke dalam lingkaran tersebut, tiba-tiba benda tersebut bergerak melilit tubuh sang harimau.
Sang harimau pun tampak senang karena pikirnya sabuk tersebut sedang bereaksi memberikan kekuatan pada tubuhnya. Namun, lilitan itu semakin lama semakin kuat dan membuat harimau kesakitan. Alangkah kagetnya sang harimau ketika di hadapannya muncul kepala ular piton raksasa. Sang harimau pun berteriak minta tolong. Namun teriakan minta tolongnya itu sia-sia karena ular terlalu besar dan lilitannya terlalu kuat, dan akhirnya sang harimau itu mati dimakan ular piton dengan tulang-tulang yang remuk. Permainan yang kedua bernama hitung tembak. Caranya adalah tangan peserta harus membentuk pistol dan tangan yang satunya menunjukkan angka. Peserta harus berhitung hingga angka 5 dengan cara bergantian. Cara bermainnya adalah seperti ini. Peserta yang melakukan kesalahan akan diberi hukuman berupa menjawab pertanyaan yang telah disediakan terkait KD. Peserta yang kalah dalam 2 permainan tadi akan diberikan hukuman berupa menjawab pertanyaan terkait KD. Pertanyaan tersebut telah disediakan di permainan papan labirin.